Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh mahasiswa di perkuliahan kita di mata kuliah Pancasila. Bersama dengan saya Wahib Asyahri yang akan memandu mahasiswa sekalian dalam proses perkuliahan kita. Nah, kepada seluruh mahasiswa silahkan ya menyimak materi ini dari awal sampai akhir agar dapat memahami materi ini dengan baik. Oke, mari kita mulai. Bismillah. Mahasiswa sekalian, pada pertemuan ke-6 di mata kuliah Pancasila, kita akan membahas materi lanjutan pada minggu lalu, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Nah, pada materi pertama, kita akan menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Dalam rangka menggali pemahaman Pancasila sebagai dasar negara, Anda akan dihadapkan pada berbagai sumber keterangan. Sumber-sumber tersebut meliputi sumber historis, sosiologis, dan politis. Berikut merupakan rincian dari sumber-sumber tersebut. Yang pertama, sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia. Melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai payung hukum, Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktik berdemokrasinya tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif. Ya, pimpinan MPR dan tim kerja sosialisasi MPR periode 2009 sampai 2014 ya. Pada buku halaman 289 di tahun 2013 sumber rujukannya. Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana terdapat dalam pembukaan ya juga dimuat dalam ketetapan MPR nomor 18/MPR/1998 tentang pencabutan ketetapan MPR nomor 2/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa dan ketetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Meskipun status ketetapan MPR tersebut saat ini sudah masuk dalam kategori ketetapan MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat en malik atau final, telah dicabut maupun telah selesai dilaksanakan. Selain itu, juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, yaitu sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus sebagai dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, itu tadi sumber yuridis ya, Pancasila sebagai dasar negara. Kita lanjutkan sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Dalam sidang yang diselenggarakan untuk mempersiapkan Indonesia merdeka, Rajiman meminta kepada anggotanya untuk menentukan dasar negara. Sebelumnya, Muhammad Yamin dan Supomo mengungkapkan pandangannya mengenai dasar negara. Kemudian dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno menyebut dasar negara dengan menggunakan bahasa Belanda, filosofische grondslag, bagi Indonesia merdeka. Filosofische grondslag itulah fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka. Soekarno juga menyebut dasar negara dengan istilah Weltanschauung atau pandangan dunia. Dapat diumpamakan, Pancasila merupakan dasar atau landasan tempat gedung Republik Indonesia itu didirikan. Selain pengertian yang diungkapkan oleh Soekarno, dasar negara dapat disebut pula ideologi negara. Seperti dikatakan oleh Muhammad Hatta,
Pembukaan Undang-Undang Dasar karena memuat di dalamnya Pancasila sebagai ideologi negara beserta dua pernyataan lainnya yang menjadi bimbingan pula bagi politik negeri seterusnya dianggap sendi daripada hukum tata negara Indonesia. Undang-undang ialah pelaksanaan daripada pokok itu dengan Pancasila sebagai penyuluhnya. Adalah dasar mengatur politik negara dan perundang-undangan negara supaya terdapat Indonesia merdeka seperti dicita-citakan. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pancasila sebagai dasar negara sering juga disebut sebagai filosofische Grundlage dari negara, ideologi negara, Staatsidee. Dalam hal tersebut, Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintah negara, atau dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Dengan demikian, jelas kedudukan Pancasila itu sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari para anggota BPUPKI dan PPKI sebagai representasi bangsa Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara yaitu sewaktu ditetapkannya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pada 8 Agustus 1945. Pada mulanya, pembukaan direncanakan pada tanggal 22 Juni 1945 yang terkenal dengan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Tetapi Pancasila telah lebih dahulu diusulkan sebagai dasar filsafat negara Indonesia merdeka yang akan didirikan yaitu pada 1 Juni 1945 dalam rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Terkait dengan hal tersebut, Mahfud MD tahun 2009 halaman 14 menyatakan bahwa berdasarkan penjelajahan historis diketahui bahwa Pancasila yang berlaku sekarang merupakan hasil karya bersama dari berbagai aliran politik yang ada di BPUPKI yang kemudian disempurnakan dan disahkan oleh PPKI pada saat negara didirikan. Lebih lanjut lagi, Mahfud MD menyatakan bahwa ia bukan hasil karya Muhammad Yamin ataupun Soekarno saja, melainkan hasil karya bersama sehingga tampil dalam bentuk, isi dan filosofinya yang utuh seperti sekarang. Nah, itu tadi dia sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Kita lanjut pada sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Secara ringkas ya, Latif menguraikan pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan menurut alam Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai ketuhanan atau religiusitas sebagai sumber etika dan spiritualitas yang bersifat vertikal transendental. Dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Negara menurut Pancasila diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama. Sementara agama diharapkan dapat memainkan peran publik yang berkaitan dengan penguatan etika sosial. Sebagai negara yang dihuni oleh penduduk dengan multi agama dan multi keyakinan, negara Indonesia diharapkan dapat mengambil jarak yang sama, melindungi terhadap semua agama dan keyakinan serta dapat mengembangkan politiknya yang dipandu oleh nilai-nilai agama. Kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam dan sifat-sifat sosial bersifat horizontal dianggap penting sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Prinsip kebangsaan yang luas mengarah pada persaudaraan dunia yang dikembangkan melalui jalan eksternalisasi dan internalisasi. Ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Indonesia memiliki prinsip dan visi kebangsaan yang kuat, bukan saja dapat mempertemukan kemajemukan masyarakat dalam kebaruan komunitas politik bersama, melainkan juga mampu memberi kemungkinan bagi keragaman komunitas untuk tidak tercerabut dari akar tradisi dan kesejarahan masing-masing. Dalam Khazanah Indonesia, hal tersebut menyerupai perspektif etnosimbolis yang memadukan antara perspektif modernis yang menekankan unsur-unsur kebaruan dalam kebangsaan dengan perspektif primordialis dan perennialis yang melihat unsur lama dalam kebangsaan.
Keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam prinsip musyawarah mufakat, keputusan tidak didikte oleh golongan mayoritas atau kekuatan minoritas elit politik dan pengusaha, tetapi dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang memuliakan daya-daya rasionalitas, deliberatif dan kearifan setiap warga tanpa pandang bulu. Kelima, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh artinya sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. Dalam visi keadilan sosial menurut Pancasila yang dikehendaki adalah keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu dan peran manusia sebagai makhluk sosial. Juga antara pemenuhan hak sipil, politik dengan hak ekonomi, sosial dan budaya. Pandangan tersebut berlandaskan pada pemikiran Dieres de Haan yang menyatakan bahwa keadilan sosial setidak-tidaknya memberikan pengaruh pada usaha menemukan cita negara bagi bangsa Indonesia yang akan membentuk negara dengan struktur sosial asli Indonesia. Namun, struktur sosial modern mengikuti perkembangan dan tuntutan zaman sehingga dapatlah dimengerti apabila para penyusun Undang-Undang Dasar 1945 berpendapat bahwa cita negara Indonesia, Indonesische Staatsidee, haruslah berasal dan diambil dari cita paguyuban masyarakat Indonesia berdiri. Kita masuk kepada sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Mungkin Anda pernah mengkaji ketentuan dalam pasal 1 ayat 2 dan di dalam pasal 36A junto pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Terkandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Konsekuensinya, Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Selain itu, bagi warga negara yang berkiprah dalam suprastruktur politik, sektor pemerintah, yaitu lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, Pancasila merupakan norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Di sisi lain, bagi setiap warga negara yang berkiprah dalam infrastruktur politik, sektor masyarakat, seperti organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan media massa, maka Pancasila menjadi kaidah penuntun dalam setiap aktivitas sosial politiknya. Dengan demikian, sektor masyarakat akan berfungsi memberikan masukan yang baik kepada sektor pemerintah dalam sistem politik. Pada gilirannya, sektor pemerintah akan menghasilkan output politik berupa kebijakan yang memihak kepentingan rakyat dan diimplementasikan secara bertanggung jawab di bawah kontrol infrastruktur politik. Dengan demikian, diharapkan akan terwujud clean government dan good governance demi terwujudnya masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan masyarakat yang makmur dalam keadilan. Nah, itu tadi materi pertama kita tentang sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Kita lanjut pada materi pokok yang kedua, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Pada mulanya, adat istiadat dan agama menjadi kekuatan yang membentuk adanya pandangan hidup. Setelah Soekarno menggali kembali nilai-nilai luhur budaya Indonesia, pada 1 Juni 1945, barulah Pancasila disuarakan menjadi dasar negara yang diresmikan pada 18 Agustus 1945 dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan bersumberkan budaya, adat istiadat, dan agama sebagai tonggaknya. Nilai-nilai Pancasila diyakini kebenarannya dan senantiasa melekat dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Pada saat berdirinya Negara Republik Indonesia yang ditandai dengan dibacakannya teks proklamasi pada 17 Agustus 1945,
Bangsa Indonesia sepakat pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, sejak November 1945 sampai menjelang ditetapkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, pemerintah Indonesia mempraktikkan sistem demokrasi liberal. Setelah dilaksanakannya Dekret Presiden, Indonesia kembali diganggu dengan munculnya paham lain. Pada saat itu, sistem demokrasi liberal ditinggalkan. Perdebatan tentang dasar negara di Konstituante berakhir dan kedudukan Pancasila diperkuat. Tetapi keadaan tersebut dimanfaatkan oleh mereka yang menghendaki berkembangnya paham haluan kiri atau komunis. Puncaknya adalah peristiwa pemberontakan G30 SPKI 1965. Peristiwa ini menjadi pemicu berakhirnya pemerintahan Presiden Soekarno yang digantikan oleh pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, ditegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara akan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Menyusul kemudian diterbitkan Ketetapan MPR Nomor 2/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Namun, pemerintahan Presiden Soeharto pun akhirnya dianggap menyimpang dari garis politik Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Beliau dianggap cenderung melakukan praktik liberalisme kapitalisme dalam mengelola negara. Pada tahun 1998, muncul gerakan reformasi yang mengakibatkan Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan presiden. Namun sampai saat ini nampaknya reformasi belum membawa angin segar bagi dihayati dan diamalkannya Pancasila secara konsekuen oleh seluruh elemen bangsa. Hal ini dapat dilihat dari abainya para politisi terhadap fatsun politik yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan perilaku anarkis segelintir masyarakat yang suka memaksakan kehendak kepada pihak lain. Nah, ini pada gambar 3.6, gerakan reformasi Mei 1968 yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, akibat dari gerakan inilah akhirnya Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya dan digantikan oleh Presiden B.J. Habibie. Pada tahun 2004 sampai sekarang, berkembang gerakan para akademisi dan pemerhati serta pecinta Pancasila yang kembali menyuarakan Pancasila sebagai dasar negara melalui berbagai kegiatan seminar dan kongres. Hal tersebut ditujukan untuk mengembalikan eksistensi Pancasila dan membudayakan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa serta menegaskan Pancasila sebagai dasar negara guna menjadi sumber hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, itu tadi tentang dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Kita masuk yang kedua tentang tantangan terhadap Pancasila. Pada era globalisasi dewasa ini, banyak hal yang akan merusak mental dan nilai moral Pancasila yang menjadi kebanggaan bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian, Indonesia perlu waspada dan berupaya agar ketahanan mental ideologi bangsa Indonesia tidak tergerus. Pancasila harus senantiasa menjadi benteng moral dalam menjawab tantangan-tantangan terhadap unsur-unsur kehidupan bernegara, yaitu sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama. Tantangan yang muncul antara lain berasal dari derasnya arus paham-paham yang bersandar pada otoritas materi seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme yang mengerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila. Hal ini pun dapat dilihat dengan jelas betapa paham-paham tersebut telah merasuk jauh dalam kehidupan bangsa Indonesia sehingga melupakan kultur bangsa Indonesia yang memiliki sifat religius, santun, dan gotong royong. Apabila ditarik benang merah terkait dengan tantangan yang melanda bangsa Indonesia, sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi sebagai berikut. Pertama, dilihat dari kehidupan masyarakat, terjadi kegamangan dalam kehidupan bernegara dalam era reformasi ini karena perubahan sistem pemerintahan yang begitu cepat termasuk digulirkannya otonomi daerah yang seluas-luasnya. Di satu pihak dan di pihak lain, masyarakat merasa bebas tanpa tuntutan nilai dan norma dalam kehidupan bernegara. Akibatnya, sering ditemukan perilaku anarkisme yang dilakukan oleh elemen masyarakat terhadap fasilitas publik dan aset milik masyarakat lainnya yang dipandang tidak cocok dengan paham yang dianutnya. Masyarakat menjadi beringas karena Code of Conduct yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila mengalami degradasi. Selain itu, kondisi euforia politik tersebut dapat memperlemah integrasi nasional.
Yang kedua, dalam bidang pemerintahan banyak muncul di ranah publik aparatur pemerintah, baik sipil maupun militer yang kurang mencerminkan jiwa kenegarawanan. Terdapat fenomena perilaku aparatur yang aji mumpung atau mementingkan kepentingan kelompoknya saja. Hal tersebut perlu segera dicegah dengan cara meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan melakukan upaya secara masif serta sistematis dalam membudayakan nilai-nilai Pancasila bagi para aparatur negara. Tantangan terhadap Pancasila sebagaimana yang diuraikan di atas hanya merupakan sebagian kecil saja, karena tantangan terhadap Pancasila itu seperti fenomena gunung es yang tidak terlihat lebih banyak dibandingkan yang muncul di permukaan. Hal ini menggambarkan bahwa upaya menjawab tantangan tersebut tidak mudah. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat harus bahu-membahu merespon secara serius dan bertanggung jawab guna memperkokoh nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun bagi setiap warga negara, baik bagi yang berkiprah di sektor masyarakat maupun di pemerintahan. Dengan demikian, integrasi nasional diharapkan semakin kokoh dan secara bertahap bangsa Indonesia dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan negara yang menjadi idaman seluruh lapisan masyarakat. Nah, demikianlah materi kita pada hari ini tentang Pancasila sebagai dasar negara. Kepada seluruh mahasiswa, silakan mencari literatur tambahan baik di buku maupun di artikel ilmiah untuk menambah khazanah pengetahuan kita terkait dengan topik pada hari ini, ya, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Baik, demikian dari saya Wahib Asyari. Salah dan khilaf saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.